Bagaimana sekarang Mas Menteri mengenai infrastruktur dan teknologi untuk sekolah? Digitalisasi sekolah Pak, tentunya bekerja sama berkoordinasi dengan Menkominfo Pak untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet Pak. Program baru Nadiem Makarim untuk guru dan pendidikan Indonesia pasca menjadi Mendikbudristek. Masih dalam suasana memperingati Hari Pendidikan Nasional, berbagai isu terkait pendidikan dan pengembangan mutu kurikulum dibahas. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, di mana tantangan pendidikan yang dihadapi semakin berat. Langkah solutif dan terobosan visioner untuk kemajuan pendidikan Indonesia diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dia mengatakan dirinya membuat survei karakter terkait penerapan nilai Pancasila. Pertama kalinya di sejarah kita Pak Presiden, kita akan menambah survei karakter di mana nilai-nilai Pancasila bisa kita ukur dan kita kuantifikasi ke sekolah, kata Nadiem dalam podcast Hardiknas 2021 bersama Presiden Jokowi pada hari Minggu 2 Mei 2021. Kemudian, dalam mendukung percepatan transformasi pendidikan Nadiem juga memaparkan mengenai pengadaan infrastruktur dan teknologi untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk digitalisasi dunia pendidikan yang akan meningkatkan mutu pendidikan. Dari Kemendikbud, kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar yang pernah terjadi, sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses dan tentunya dengan proyektor dan wifi router, tutur Nadiem. Dalam acara Festival Pendidikan Astra 2021, Nadiem menyebut transformasi juga dilakukan melalui program Merdeka Belajar. Program ini, kata Nadiem, juga untuk menjawab pendidikan di tanah air agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Berikut sederet terobosan Mendikbudristek Nadiem Makarim usai dilantik Presiden Joko Widodo. Yang pertama, pengembangan karakter jadi fokus transformasi pendidikan. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut bahwa pihaknya menitikberatkan pengembangan karakter guna mentransformasi pendidikan di Indonesia. Kami menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus transformasi pendidikan dengan target menjadikan peserta didik Indonesia tumbuh menjadi pembelajaran sepanjang hayat dengan karakter profil pelajar Pancasila, ujar Nadiem. Melalui program-program Merdeka Belajar, kami membuka ruang dan kesempatan bagi generasi muda Indonesia karena calon pemimpin masa depan bangsa untuk belajar, berkreasi, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan minat mereka, tambah Nadiem. Yang kedua, pengembangan pendidikan vokasi. Nadiem Makarim menyebut pendidikan vokasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurikulum pendidikan vokasi yang belum selaras dengan kebutuhan dunia industri. Menurutnya, pengembangan pendidikan vokasi telah menjadi satu poin fokus isu nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan vokasi merupakan suatu model pendidikan yang menitikberatkan pada penguasaan keahlian atau keterampilan tertentu, sehingga lulusannya diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai tenaga profesional, paparnya. Ia menerangkan, berbagai tantangan tersebutlah yang menjadi dasar perancangan program SMK Pusat Keunggulan, di mana program ini mengedepankan keselarasan yang mendalam dan menyeluruh dari SMK dengan dunia kerja melalui 8 link and match. Selain itu, kami juga mengarahkan kebijakan pendidikan vokasi dan menjadikan pendidikan vokasi sebagai suatu solusi bagi tantangan dan kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, ujarnya. Yang ketiga, pengadaan infrastruktur dan teknologi. Selain itu, Nadiem memamerkan terobosan lainnya, yaitu mengenai pengadaan infrastruktur dan teknologi untuk sekolah. Dia bilang, pihaknya sudah membuat digitalisasi sekolah dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya, memastikan sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet. Dari Kemendikbud, kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar Pak yang pernah terjadi, sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses dan tentunya dengan proyektor dan wifi router, tutur Nadiem. Kapan itu? Tanya Jokowi. Harapannya dalam 1-2 tahun ke depan, banyak sekali sekolah kita atau puluhan ribu sekolah kita akan menerima paket-paket laptop Pak, kata Nadiem menjawab Jokowi.